System aktiviert. Hai, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bertema hacker dengan judul yang sama yaitu Hacker, dan film ini dirilis pada tahun 2019. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Anna dan anaknya bernama Benjamin. Sepertinya Anna terlihat begitu gelisah dan merasa ketakutan yang seperti sedang dikejar sesuatu. Terlihat Anna pun mengambil beberapa dokumen yang terlihat penting dan tidak asing ketika dibaca. Zeus? Sepertinya Zeus merupakan nama dari sebuah proyek yang tengah dikerjakan oleh Anna. Tiba-tiba terdengar bunyi telepon dari seseorang yang meminta Anna untuk memberikan sebuah algoritma program yang telah diciptakannya. Dan sepertinya program itu adalah proyek Zeus tersebut. Kemudian Anna meminta kepada Benjamin untuk segera bersembunyi di sebuah lemari dan memberikan sesuatu yang sepertinya algoritma program Zeus. Tidak lama si penelepon tadi datang ke rumah Anna dan mengambil beberapa barang seperti komputer, panci, gelas, hingga celana dalam yang bergambar kelinci. Benjamin yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa hanya memperhatikan orang-orang tersebut dari dalam lemari hingga terdengar suara yang mengatakan bahwa ibunya itu telah pergi dari sana. Jeg sagde, at vi ikke skulle presse hende så hårdt, og nu er hun forsvundet. Mor? Singkat waktu Benjamin yang telah beranjak remaja dan terlihat Benjamin terbangun dari tidurnya. Di pagi itu terlihat Benjamin yang berinteraksi dengan teman dunia mayanya, dan teman dunia mayanya itu bernama Ghost. Meskipun Benjamin masih sangat muda, tapi di usianya sekarang ia memiliki kemampuan yang cukup hebat untuk melakukan peretasan. Namun tidak hanya meretas, dia juga terlihat mampu untuk membuat hardware yang dapat membantunya untuk mendapatkan akses masuk pada suatu sistem jaringan. Buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya, di mana seperti ibunya, Benjamin memiliki keahlian yang jarang dimiliki anak-anak di usianya. Sepeninggal kedua orang tuanya, Benjamin tinggal di sebuah panti asuhan dan beliau adalah Ahmed, orang yang mengelola panti asuhan tersebut. Ketika Benjamin akan berangkat ke sekolah, terlihat dua perempuan yang berbicara kepada Ahmed. Mereka adalah Ingrid dan Savannah. Hun brændte den helt. Hende den nye. Totalt problem. Det er Savannah. Sementara itu, kita dibawa ke sebuah kantor yang khusus menangani kejahatan cyber atau kejahatan di dunia maya. Bisa juga dikatakan sebagai lembaga yang bertugas untuk memantau atau mencegah segala tindakan kriminal yang terjadi di dunia maya. Dan kita sebut saja dia IMAS. Di dalam pantauan komputernya menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia melihat seseorang yang telah lama mereka cari, yaitu ibu dari Benjamin yang bernama Anna. Jeg har lige noget, du skal se. Di tempat lain, Benjamin yang berada di sekolahnya terlihat akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Namun sebelum ujian dimulai, ternyata Benjamin sudah mempersiapkan segala hal yang memungkinkan ia mendapatkan cuan dari sana atas bakat atau keahliannya tersebut. Dan inilah yang dilakukan Benjamin pada saat itu. Setelah ujian selesai, Benjamin yang telah berhasil mengakses database hasil nilai ujian pun di luar sekolah segera meminta bayaran dari mereka yang telah menggunakan jasanya. Dan Savannah yang mengetahui kemampuan Benjamin, ia meminta Benjamin untuk meretas database milik dirinya supaya semua data buruk mengenai dirinya bisa terhapus. Namun saat itu Benjamin menolak untuk melakukan hal tersebut, dan tiba-tiba Benjamin dipanggil oleh gurunya. Ja. Kom lige med op på kontoret.
Ternyata Benjamin dipertemukan dengan 2 orang agen dari divisi cyber tadi. Benjamin yang mengira jikalau mereka mendatangi Benjamin yang karena telah meretas hasil ujian nasional. Namun ternyata mereka yang mendatangi Benjamin untuk memastikan atau memberitahukan tentang temuan gambar rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang wanita, dan mereka mengklaim bahwa tangkapan CCTV tersebut adalah Anna, ibu dari Benjamin. Seketika Benjamin teringat ketika ia masih kecil saat ia bersembunyi di dalam lemari. Seketika Benjamin berpikiran bahwa mereka berdua adalah orang yang mendatangi rumahnya tersebut pada waktu ia masih kecil, dan Benjamin pun mulai melakukan aksinya kembali untuk melakukan pengintaian pada laptop milik agen divisi cyber tersebut, karena sebenarnya Benjamin tahu bahwa orang yang berada pada CCTV tersebut memanglah ibunya. Namun di sini Benjamin terlihat lebih memilih untuk tidak terlalu banyak memberikan informasi dalam ruangan itu. Setelah perdebatan yang cukup panjang dan lembek, akhirnya Benjamin diperbolehkan untuk pergi dari ruangan itu. Kemudian terlihat Savannah yang menunggu Benjamin untuk meminta menghapus catatan buruknya tersebut. Namun Benjamin yang ternyata menolak hal itu, dan setelah itu Savannah yang kesal, akhirnya ia pergi meninggalkan Benjamin di tempat itu. Kemudian Benjamin yang penasaran akan apa yang agen divisi cyber itu lakukan selanjutnya, kemudian Benjamin pun menaruh handphonenya di belakang mobil tersebut hingga ketika aksinya itu akan ketahuan, kemudian datang Savannah yang menghampiri orang tersebut. Det er fordi min cykel den er væk. Ja, desværre. Altså, jeg er lige kommet, så... Jeg tror måske den er blevet stjålet. Har du set noget? Kemudian Benjamin pun berubah pikiran dengan akan membantu Savannah untuk menghapus semua data buruknya itu. Dari sinilah awal mula Savannah dan Benjamin menjadi dekat, dan mereka pun pergi ke sebuah warnet. Di sana Benjamin melakukan sebuah peretasan atau pembobolan data dari sistem Cyber Division melalui laptop yang sebelumnya telah ditancapkan sebuah flash disk oleh Benjamin. Pihak Cyber Division yang mengetahui bahwa sistem mereka sedang diretas oleh seseorang, kemudian mereka melacak lokasi dan bagaimana cara orang tersebut dapat meretas sistem mereka. Doom Netcafé. Gør alt for ikke at blive taget. Ja, det er modtaget. Undskyld, men hvad er Zeus? Det er fortroligt. Giv mig den der. Så får jeg tisk af Lars. På plads, vi går i position. Han opdagede overvågning var nede, der skulle se en skrab. Shit. Det er panserne. Namun karena kejeniusannya, Benjamin dan Savannah dapat melarikan diri dari tempat tersebut dengan mudah. Satu hal yang belum Benjamin sadari yaitu selalu ada sebuah mobil dengan logo kapal layar yang mengikuti kemanapun Benjamin pergi. Benjamin yang mendengarkan berita di televisi mengenai mereka berdua yang kini telah menjadi buronan, kemudian Savannah pun mengajak Benjamin untuk menemui Ingrid. Kemudian Benjamin dan Savannah membuka isi data dari file Zeus yang telah diunduh dari server Cyber Division tadi. Dan ternyata data itu berisi sebuah video dokumentasi tentang Project Zeus yang dikerjakan oleh ibunya Benjamin. Sebuah program dengan algoritma canggih yang dirancang hanya dengan meletakkan telapak tangan seseorang di atas sebuah alat pemindai yang dapat terhubung langsung ke otak orang tersebut, dan si pengguna dapat memanipulasi keinginan atau mengubah pilihan dari orang yang meletakkan tangannya tersebut di mesin pemindai. Det er fantastisk. Jeg har aldrig røget. Di keesokan harinya, ketika Benjamin berbicara dengan Ingrid, seketika Benjamin memahami apa yang dikatakan Ingrid. Kemudian Benjamin menghubungi teman dunia mayanya yang selama ini selalu berinteraksi dengan dirinya, yaitu Ghost. Lalu Benjamin diperingatkan untuk tidak percaya dengan siapapun dan segera pergi dari tempat itu untuk menuju ke sebuah stasiun kereta.
Setelah Benjamin dan Savannah sampai di stasiun yang dimaksud, Benjamin menyadari bahwa mereka telah diikuti oleh seseorang, dan tidak lama setelah mereka berdua berlari menghindari orang tersebut, Benjamin menyadari satu hal, yaitu mengenai mobil dengan logo sebuah kapal yang selama ini selalu mengikuti dirinya. Benjamin dan Savannah pun segera menuju ke mobil tersebut. Kemudian mereka pun dibawa ke tempat persembunyian ibunya Benjamin selama ini. Ternyata orang yang selama ini menjadi pengelola panti asuhan tempat Benjamin tinggal, ia yang bernama Ahmed, adalah orang kepercayaan Anna yang ditugaskan untuk menjaga Benjamin. Perasaan Benjamin setelah sekian lama tidak bertemu dengan ibunya begitu campur aduk ketika ia melihat kembali sosok ibunya tersebut, hingga dengan refleks ia menampar ibunya itu karena memang Benjamin selama ini tidak mengetahui penyebab pasti kenapa ibunya tersebut meninggalkannya. Yang pada awalnya ibunya berserta Ahmed mencurigai bahwa orang yang bersama Benjamin ke sana, yaitu Savannah, adalah orang suruhan dari pemerintah untuk memata-matainya. Namun dengan bodohnya Benjamin justru meyakinkan mereka bahwa Savannah adalah orang baik. Di tempat berbeda, Savannah yang dikurung di ruangan lain pun terlihat menyalakan sebuah alat pemancar yang tidak lain untuk mengirimkan sinyal kepada pihak pemerintah yang memang mengincar ibunya Benjamin, yaitu Anna. Pihak Ahmed dan Anna yang mengetahui hal tersebut segera berkemas. Yang diutamakan adalah keselamatan Benjamin, karena Anna tahu bahwa pihak yang akan menangkapnya tersebut akan melakukan hal buruk kepada Benjamin sebagai dari motivasi untuk menekan Anna. Kemudian Benjamin dan Ahmed berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Namun sayang memang ketika anggota mereka ada di mana-mana, mereka pun menemukan keberadaan Benjamin dan Ahmed. Namun Ahmed yang berhasil menghalangi mereka dan memerintahkan Benjamin untuk segera melarikan diri dari tempat tersebut. Dan Benjamin yang berlari ke tempat Ingrid pun dibuat terkejut ketika ia mengetahui fakta bahwa selama ini Ingrid juga bagian dari orang yang mengejar ibunya. Så er det bare løgn. Så længe der hedder Ingrid, der bor her. Di tempat berbeda, setelah Anna berhasil ditangkap, maka pihak cyber dan organisasi militer yang disebut dengan Patriot, mereka berencana akan menggunakan algoritma dan program itu untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan meminta Peter untuk mengkoneksikan algoritma yang dibuat oleh Anna ke sebuah komputer kuantum buatan mereka. Nogen forsøger at downloade en virus. Dan Benjamin yang kembali ke tempat persembunyian ibunya itu, tiba-tiba ia dikagetkan oleh kedatangan Savannah. Karena yang pada dasarnya Benjamin memang orang baik, maka ia memberikan kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki kesalahan yang telah Savannah lakukan. Kemudian mereka membuat sebuah rencana untuk menyelamatkan ibunya Benjamin, dengan sengaja membuat pihak yang sedang mencari Benjamin mengetahui lokasinya. Jeg ved, hvem der kan hjælpe os. Setelah itu Benjamin dibawa ke tempat ibunya berada, dan dari rencana itu Savannah berhasil mengikuti di mana tempat penyekapan Benjamin dan ibunya berada. Terlihat sebuah fakta baru bahwa mereka yang ada di sana beserta Ingrid dan pemimpinnya MM berencana untuk mempengaruhi para politisi yang dimana pada hari itu sedang melakukan sebuah sidang di parlemen. Dan dalam sidang itu para politisi tersebut menggunakan metode baru, yaitu sebuah voting berupa alat pemindai tangan. Dan dari situlah MM dan Ingrid akan meretas sistem dan membuat para politisi itu bisa terpengaruh atas keputusan yang diinginkan oleh mereka. Yang tidak lain, mereka melakukan sebuah kudeta dengan cara yang halus.
Namun Benjamin mencoba menunjukkan kepada Peter sebuah alat yang dapat merusak sistem tersebut. Namun di awal Peter tidak memperdulikannya, berpindah ke Savannah yang mencoba menancapkan flash disk yang berisi sebuah virus untuk mengalihkan perhatian mereka semua. Tapi sayangnya Savannah berhasil diketahui dan ditangkap. Di tempat lain, dua teman Benjamin yang sudah mengetahui lokasi di mana Benjamin berada, mereka mendatangi seorang yang bernama Falcon dan mereka memberitahu lokasi di mana Benjamin dan ibunya berada. Ternyata Falcon ini telah menyelidiki organisasi Patriot tersebut sejak lama dan dia berencana menghentikan organisasi tersebut karena berpotensi akan membuat kekacauan di mana-mana. Ingen radiokontakt. Det er modtaget. Benjamin berusaha meyakinkan Peter agar mau membantunya dan akhirnya Peter mau bekerja sama dengan Benjamin setelah Benjamin mengatakan mengenai kedekatan Peter dengan ibunya, yaitu Anna. Ved du godt, jeg blev født 9 måneder efter. Der står en dato bag på billedet. Setelah itu, Peter menancapkan sebuah flash disk yang berisi program buatan Benjamin ke komputer kuantum itu, agar nantinya program Zeus tidak dapat bekerja dengan baik. Dan benar saja, program Benjamin tersebut telah berhasil menggagalkan fungsi dan mengalami panas di luar kendali, sehingga komputer kuantum tersebut berpotensi meledak. Sementara Ingrid yang tadinya berencana memanipulasi pikiran Benjamin, ternyata program Benjamin yang membalikan arah tersebut mengakibatkan Ingrid kehilangan atas jati dirinya. Jeg er socialrådgiver. Ingrid Loft. Jeg er ikke din mor. Sebelum komputer tersebut meledak, Anna mencoba untuk menghapus data program Zeus terlebih dahulu, memastikan agar tidak ada lagi orang yang menggunakan program tersebut. Falken er på vej. Det er ikke forbi. Benjamin! Setelah Anna, Benjamin, Savannah, dan Peter berhasil keluar dari tempat itu, tidak lama Falcon tiba dan memintai keterangan kepada Peter mengenai organisasi Patriot yang selama ini Peter terlibat di dalamnya. Hvad sker der her? Ja, Anna Wigman. det er nok bedst, du snakker med Peter om det. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Det forklarer jeg senere. Vi afblæser operationen.